Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai analisis prediksi kebangkrutan perusahaan PT Garuda Indonesia Tbk. Nah, anggota kelompok kami yang pertama ada Admita Dunoftiasari, yang kedua ada Isna Mahmunisa, yang ketiga ada Vina Maulidia Zakia, dan yang keempat ada Alvin Razaki Ramadhani. Profil perusahaan PT Garuda Indonesia atau dikenal dengan Garuda Indonesia merupakan salah satu maskapai penerbangan terkemuka di Indonesia. Nah, maskapai penerbangan ini pertama kali mengudara pada tahun 1940-an dalam era pendudukan Belanda. Pada saat itu, maskapai masih bernama Indonesia Airways sejak 26 Januari 1949 dengan pesawat pertamanya yang bernama Selewah atau Gunung Emas. Pada awalnya, Garuda Indonesia merupakan hasil kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan KLM yang merupakan maskapai Belanda yang kemudian semua sahamnya dimiliki oleh Indonesia pada tahun 1953. Pada tahun 1953, Garuda Indonesia telah berhasil memiliki 27 pesawat beserta staf-staf profesional. Saat ini, PT Garuda Indonesia Tbk sudah memiliki total armada sebanyak 210 pesawat. Analisis multivariate untuk perusahaan non-manufacturing. Nah, PT Garuda Indonesia ini adalah salah satu perusahaan di mana perusahaan non-manufacturing ya, berarti tidak menghasilkan barang dan jasa. Nah, dalam rumusnya sendiri itu sebenarnya ada 3. Yang pertama itu untuk perusahaan manufacturing yang go publik, yang kedua ada perusahaan manufacturing yang non-go publik, dan yang ketiga ada perusahaan non-manufacturing. Nah, untuk yang contoh kasus ini merupakan perusahaan manufacturing dengan rumus yaitu Z sama dengan 6,56X1 ditambah 3,26X2 ditambah 6,72X3 ditambah 1,05X4, di mana X1 ini adalah working capital to asset, terus X2 itu adalah retained earning to total asset, yang ketiga earning before interest and tax to total asset, yang X4 market value of equity to book value of total liability. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari Isna mengenai indikasi. Jadi pada set score sendiri terdapat 3 indikasi yang akan dipaparkan oleh kelompok kami. Yang pertama ada set score lebih dari 2,6 yaitu mengindikasikan perusahaan di zona aman. Lalu selanjutnya ada 1,1 lebih dari set score kurang dari 2,6 mengindikasikan perusahaan di area abu-abu. Sedangkan jika set score kurang dari 1,1 mengindikasikan perusahaan di zona bangkrut. Selanjutnya adalah akun-akun yang akan menjadi perhitungan Z score. Yang pertama ada current asset, yaitu aset yang masa penggunaannya dalam jangka waktu yang singkat. Lalu selanjutnya ada current liabilities, adalah kewajiban keuangan jangka pendek perusahaan yang mempunyai batas yaitu tempo pembayaran kurang dari 12 bulan atau dalam siklus operasi normal. Lalu selanjutnya ada working capital. Working capital secara umum adalah selisih yang terjadi antara aset lancar perusahaan dan juga kewajiban di dalam neraca. Lalu selanjutnya ada total aset. Pada data kami menemukan bahwa total aset dari PT Garuda mengalami kenaikan dari 2018 hingga 2020. Lalu selanjutnya ada retained earning. Retained earning atau laba ditahan adalah bagian dari laba bersih perusahaan yang dengan sengaja tidak dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen guna membiayai berbagai kepentingan perusahaan baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Lalu selanjutnya adalah EBIT. EBIT dalam akuntansi dan keuangan, laba sebelum bunga dan pajak atau penghasilan operasi adalah ukuran dari profitabilitas suatu perusahaan yang tidak termasuk bunga dan beban pajak penghasilan. Lalu selanjutnya ada book value of equity, yaitu nilai buku per lembar saham dari ekuitas dibagi jumlah lembar saham yang beredar. Lalu yang terakhir ada book value of debt, yaitu jumlah hutang perusahaan seperti yang dicatat dalam pembukuan. Perhitungan Z-score. Pada tahun 2018, X1 dengan rumus working capital per total asset menghasilkan minus 0,45.
X2 dengan rumus Retained Earning per Total Asset menghasilkan minus 0,14. X3 dengan rumus EBIT per Total Asset menghasilkan 0,05304. X4 atau Market Value of Equity per Total Liabilities menghasilkan 0,25. Lalu hasil itu diimplementasikan ke dalam rumus yang sudah dijabarkan tadi dan menghasilkan hasil akhir minus 3,53. Pada tahun 2019, X1 menghasilkan minus 0,51, X2 menghasilkan minus 0,18, X3 menghasilkan 0,00028, X4 menghasilkan 0,17. Lalu diimplementasikan ke dalam sebuah rumus yang menghasilkan hasil akhir minus 3,73. Lalu pada tahun 2020, X1 menghasilkan minus 0,35, X2 menghasilkan minus 0,30, X3 menghasilkan minus 0,241125, X4 menghasilkan minus 0,45. Dimasukkan ke dalam sebuah rumus yang menghasilkan hasil akhir minus 5,37. Lalu pada grafik Z-score 3 tahun terakhir yaitu 2018, 2019, 2020, beginilah gambarannya, yaitu pada 2018 minus 3,53, pada 2019 minus 3,57, dan pada tahun 2020 mencapai minus 5,37. Selanjutnya, kita akan menganalisis berdasarkan perhitungan koefisien Z-score untuk perusahaan non-manufacturing PT Garuda Indonesia Tbk. Pada tahun 2018, dalam kategori potensial bangkrut dengan Z-score min 3,53. Pada tahun 2019 mengalami penurunan dan masuk dalam kategori potensial bangkrut dengan Z-score min 3,73. Pada tahun 2020 mengalami penurunan drastis dan masuk dalam kategori potensial bangkrut dengan Z-score min 5,37. Yang mana angka tersebut berarti perusahaan ada pada area tidak sehat. Jika keadaan ini terus-menerus terjadi, maka kemungkinan besar perusahaan ini akan bangkrut. Selanjutnya, di dalam PPT tersebut ada 3 berita. Yang pertama bersumber dari Galamedia, di mana Garuda Indonesia dikabarkan akan bangkrut. Said Didu pamer pernah selamatkan maskapai plat merah. Kemudian ada berita kedua dari merdeka.com, yaitu permasalahan Garuda Indonesia hingga terancam bangkrut. Ada berita yang ketiga yaitu dari Nasional Kontan, yang mana awas ancaman Garuda Indonesia pilot kembali datang. Ini penyebabnya. Nah, selanjutnya kesimpulan pada presentasi pada pagi hari ini, di tahun 2019 PT Garuda Indonesia Tbk dikategorikan dalam kondisi distres dan berpotensi mengalami kebangkrutan. Hal ini terlihat pada tahun 2019 sampai 2020, Z-score secara berturut-turut mengalami penurunan yang sangat signifikan. Dilihat dari sisi working capital yang terus-menerus menurun, sehingga bisa dikatakan bahwa PT Garuda Indonesia belum mampu mengelola secara efisien. Hal ini terbukti working capital menunjukkan angka negatif secara terus-menerus menurun selama 3 tahun terakhir. Dengan tingginya total kewajiban yang tidak sebanding dengan pengelolaan aset, membuat model kerja menunjukkan nilai negatif. Hal ini dapat mempengaruhi kondisi keuangan lainnya seperti laba sebelum pajak terhadap total aset. Langkah perbaikan dalam sumber daya bidang keuangan harus dilakukan segera karena jika pengelolaan pada pola yang sama, maka kebangkrutan akan terjadi dalam perusahaan tersebut.